Nabi Harun alaihissalam adalah kakak dari Nabi Musa alaihissalam. Ia berasal dari keturunan Nabi Yakub Israel, yaitu dari Bani Israel, yang hidup di Mesir pada masa kekuasaan Firaun. Nabi Harun dikenal sebagai pribadi yang fasih berbicara, penyabar, dan lemah lembut. Ketika Allah mengutus Nabi Musa untuk menghadapi Firaun dan membebaskan Bani Israel dari penindasan, Nabi Musa merasa khawatir karena ia tidak lancar berbicara. Maka, Nabi Musa memohon kepada Allah agar saudaranya, Harun, dijadikan sebagai pendamping dan pembantu dalam menyampaikan dakwah. Al-Quran Surah Taha 20, 29-32. Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun, saudaraku. Teguhkanlah dengan dia kekuatanku, dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku. Permohonan ini dikabulkan, dan Nabi Harun pun diangkat sebagai nabi, mendampingi Musa dalam menghadapi Firaun. Keduanya bersama-sama menghadapi Firaun dan menyampaikan perintah Allah untuk membebaskan Bani Israel. Setelah berbagai mukjizat ditunjukkan, termasuk tongkat Musa yang berubah menjadi ular dan laut yang terbelah, akhirnya Bani Israel bisa keluar dari Mesir. Setelah mereka keluar dari Mesir, dan dalam perjalanan di padang pasir, Nabi Musa naik ke Bukit Sersina selama 40 hari untuk menerima wahyu Taurat. Dalam ketidakhadirannya, Nabi Harun ditinggal untuk memimpin Bani Israel. Namun, sebagian dari mereka terpengaruh oleh seorang pengacau bernama Samiri, yang membuat patung anak sapi dari emas dan mengajak mereka menyembahnya. Nabi Harun berusaha mencegahnya, tetapi mereka membangkang. Surah Taha 20, 90-91. Dan sungguh Harun telah berkata kepada mereka sebelumnya, "Wahai kaumku, sesungguhnya kalian hanya diuji dengan itu, dan sesungguhnya Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Pemurah, maka ikutilah aku dan taatilah perintahku." Namun mereka menjawab, "Kami akan tetap menyembah anak sapi itu, hingga Musa kembali kepada kami." Ketika Nabi Musa kembali dan melihat apa yang terjadi, ia sangat marah. Ia memegang janggut dan kepala Harun karena kecewa. Nabi Harun menjelaskan bahwa ia telah memperingatkan mereka, tetapi mereka tetap membangkang, dan ia khawatir akan terjadi perpecahan jika ia bersikap terlalu keras. Nabi Harun wafat sebelum Nabi Musa, di usia yang lebih tua. Ia dimakamkan di sebuah tempat yang dipercaya berada di wilayah Yordan sekarang, di Gunung Hor Jabal Harun, dekat Petra.